pelihara kuda, maka akan menemukan ini yang kata-kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membuka rahasia wa ahluha mu'anuna 'alaiha, orang yang mempunyai kuda dapat pertolongan atas keperluan kuda. Nah, ada lagi sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh saya baca di mana itu? Di dalam Syarh Al-Qastallani kepada Sahih Imam Bukhari, di situ ada sebuah lafaz. Di situ ada kata-kata dalam hadis tentang orang yang mempunyai kuda akan mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala karena dia memelihara kuda. Apa pertolongannya? Dia akan berupa kemudahan rezeki ataupun kelapangan rezeki yang Allah bagi kepada orang yang memelihara kuda. Jadi dengan bahasa orang-orang kuda, saya bahasa orang kuda katakan apa? Rezekinya lebih gampang, lebih mudah untuk mendapatkan rezeki. Kenapa? Karena doa daripada kuda itu, kuda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tuannya. Nah, apa doanya? Ini di sini juga ada hadis tentang doa kuda kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh dalam kitab Nihayatul Arab fi Fununil Adab. Disebutkan oleh beliau di situ Haka Abdurrahman ibn Ziyad annahu qala lamma nazala al-muslimuna Misr, singkat cerita kuda berdoa setiap malam. Nah, doa kuda ini setiap malam berdoa, ma min lailatin illa wal farasu yad'u fiha rabbah, tidak berlalu suatu malam melainkan kuda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa? Allahumma innaka sakhartani libni Adam, ya Allah, engkau telah tundukkan saya kepada anak cucu Adam. Wa ja'alta rizqi biyadihi, dan kau jadikan rezeki saya di tangannya, jangan anak Adam. Faj'alni ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi, jadikan saya lebih dia cintai daripada keluarga dan hartanya. Kalau kita punya anak kuda, doa ya Allah jadikan saya lebih dia cintai daripada anaknya. Itu ahlinya. Kalau kita punya istri, maka kuda doa apa? Ya Allah jadikan saya lebih dicintai daripada istrinya. Kalau yang kuda itu milik istri, dia cinta kepada suaminya, ya Allah jadikan saya lebih dia cintai daripada suaminya. Itu makna daripada rzuqni ja'alni ahabba ilaihi min ahlihi. Kemudian wa malihi, kalau dia punya mobil, punya kereta, maka kuda doa ya Allah jadikan saya lebih dia cintai daripada keretanya itu. Kalau dia punya dinar dirham, dia simpanan di bank, maka kuda doa apa? Ya Allah jadikan saya lebih dia cintai daripada dirham dan dinarnya. Dan dia punya rumah bagus, istana sekalipun, maka kuda akan berdoa, ya Allah jadikan saya lebih dia cintai daripada rumahnya dan istananya itu. Itu arti daripada faj'alni ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi. Dan ini terbukti betul di dalam praktek orang yang mempunyai kuda. Mungkin orang yang punya kuda, saya termasuk pemilik kuda. Jadi kalau pas, ya maaf kalau saya cerita, kalau misalnya orang punya kuda, dia mesti pernah memandikan kuda. Betul tak? Memandikan kuda, membersihkan kuda dan sebagainya. Tetapi kalau dia sama istrinya jarang dia mandikan istri. Betul tak? Atau begitu pula seorang istri ketika dia punya kuda, dia rawat mulai sejak kuda itu lahir, dia perhatikan, dia bersihkan. Lihat saja orang Eropa bagaimana. Dia mandikan, suaminya dia tak mandikan, tapi kalau kudanya dia mandikan. Betul tak? Itu Allah Subhanahu wa taala jadikan seperti itu. Terus selanjutnya apa dalam doanya kuda ini? Allahumma rzuqhu minni, ya Allah beri rizki kepadanya daripada saya. Ini kuda. Warzuqni ala yadihi, bagikan rizki kepada saya melalui tangan dia. Ini
Hadis ini diriwayatkan dengan banyak lafaz. Salah satunya lafaz yang ini. Karena kita sekarang ini lihat dalam halaman 44 itu hadis 69, wa ahluha mu'anuna 'alaiha. Wa ahluha mu'anuna 'alaiha. Kemudian juga nah, kalau di sini 68, 94. Hadis nomor 94. Du'aul faras 'inda sahar, doa kuda waktu sahur. Ini doa ini yang tadi saya sebut, tapi di dalam buku ini atau dalam Durrul Mansur, akhraja Ahmad wan Nasa'i wal Hakim wa sahhahahu an Abi Dzarr radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min farasin arabiyyin illa yu'dhanu lahu 'inda kulli saharin bid'awatain. Tidak ada seekor kuda Arab. Nah, masalah kuda Arab ini. Tidak ada seekor kuda Arab, melainkan di waktu sahur dibagi izin untuk doa. Dua doa dia dibagi. Itu kuda Arab tapi. Nah, pertanyaannya kuda lain macam mana? Jawabannya kuda lain pun juga masuk. Kenapa? Karena asal daripada semua kuda dunia itu adalah kuda Arab. Sebagaimana Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam moyang daripada semua manusia. Betul tak? Siapa yang bukan daripada anak Adam? Ada? Tak ada, ada jin. Tapi manusia maksudnya. Tidak ada yang bukan anak Adam, pasti itu sudah. Nah, begitu pula tidak ada kuda yang bukan daripada asal Arab. Karena kuda yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terus diturunkan ke dunia waktu Allah ciptakan kuda itu setelah Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam di dalam surat Al-Baqarah. Allah katakan apa? Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau mengajarkan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam segala nama-nama benda yang Allah ciptakan pada waktu itu, Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan diperlihatkan aradahum. Arad itu diperlihatkan, dipamerkan, pameran buku, ini pameran ciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Diperlihatkan semua benda yang diciptakan oleh Allah dan nama-namanya diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Allah tanya, beritahu nama-nama ini. Setelah diajarkan terus Nabi Adam pun menyebutkan satu persatu daripada ciptaan Allah itu, sebut nama-namanya. Selepas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ataupun Nabi Adam menyebutkan semua nama-nama benda-benda yang Allah ciptakan terus diajarkan namanya kepada Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salatu wassalam disuruh oleh Allah untuk memilih. Disuruh oleh Allah untuk apa? Memilih. Kamu milih apa? Kamu suka yang mana? Nih, lihat halaman 36. Falamma 'aradallahu 'ala Adama min kulli syai' qala lahu ikhtar min khalqi ma syi'ta. Halaman muka 36 baris ketiga dari bawah yang bahasa yang huruf Jawi. Dari bawah ke atas. Falam 4 ya, dari atas ketiga. Falamma 'aradallahu 'ala Adam min kulli syai' qala lahu ikhtar min khalqi ma syi'ta. Kamu pilih daripada apa yang kuciptakan itu apa yang kamu suka. Fakhtaral faras. Nabi Adam memilih apa? Kuda. Qala lahu ikhtarta li'izzika wa 'izzi waladika khalidan ma khaladu wa baqiyan ma baqu. Kamu telah memilih untuk kemuliaanmu, kemuliaan anak cucumu, khalidan kekal kemuliaan itu, ma khaladu selagi kuda ada bersama mereka, wa baqiyan ma baqu dan baqi kemuliaan itu selagi kuda juga baki bersama mereka. Nah,
barakati alaika wa alaihim, keberkatanku atasmu dan atas kuda. Ma khalaqtu khalqan, kata Allah, aku tak pernah menciptakan suatu ciptaan yang lebih aku cintai daripada ahabba ilayya minka wa minhum, daripada kamu dan daripada mereka, daripada aku, kuda. Kesimpulannya bahwa kuda adalah ciptaan Allah yang paling disayang oleh Allah setelah manusia. Manusia dan kuda adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu otomatis kalau Allah yang paling menyayang, paling menyayangi ciptaannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pasti akan menyayangi apa yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyayang apa yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah dan disebutkan juga oleh para sahabat yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mencintai kepada kuda setelah wanita. Disebutkan di dalam hadis nomor 80 muka 51, al-khailu ahabbu syai'in ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kuda paling tercinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajan Nasa'i an Anas radhiyallahu anhu qala lam yakun syai'un ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da an-nisa'i minal khail. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wanita daripada kuda. Ini hadis ini maksudnya pernah Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, siapa yang paling kau cintai?" Maka Nabi katakan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Terus dari wanita Sayyidatina Aisyah. Tapi setelah itu selain daripada manusia adalah kuda, sebagaimana hadis di sini. 81 begitu pula. Maka nasyai'un ahabba ila Rasulillahi minal khaili illan nisa, kecuali para wanita. Kembali kepada ayat Al-Anfal 60. Al-Anfal 60. Karena kita banyak cerita tentang kuda, belum cerita tentang panah. Al-Anfal 60 dan Al-Anfal 17. Tapi di sini tak disebutkan, ada di dalam surat Al-Anfal ayat 17. Al-Anfal 17 ini itulah yang harus kita hayati terus di setiap kita latihan memanah. Apa bunyinya? Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wama ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Ayat berapa ini? Al-Anfal 17. Peristiwa falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Ini terjadi dalam kehidupan para sahabat dan salafus saleh, Nabi dan para sahabat. Kita melihat banyak keajaiban terjadi dengan ayat 17 ini. Keajaiban terjadi daripada bukti sebagai bukti kebenaran ayat ke-17 ini. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu perang Badar, disebutkan oleh ahli tafsir, ahlus sirah, ahli sirah, ulama sirah dan ulama tafsir dan ulama hadis juga menyebutkan waktu perang Badar musuh jumlah mereka lebih daripada 1000. Jumlah sahabat berapa?
313. Ada lain riwayat 314. Tetapi waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ngambil satu genggam pasir. Ngambil berapa? Satu genggam. Satu genggam, ada nggak satu gelas ini? Ada. Boleh diminum ya. Bismillah. Alhamdulillah. Satu gelas ini kalau diisi, masukkan ke genggam kita, cukup dah? Genggaman tangan. Lebih. Ya. Pasti lebih banyak ini. Tangan kita ini kalau kita isi pasir terus kita genggam, itu tak banyak. Kalau satu gelas ini saya lempar sekarang ini maaf kepada semua yang hadir di sini. Kira-kira kena semua apa tak? Tak kena. Nah, kalau satu genggam saya lemparkan pasir, boleh kena semua apa enggak? Tak juga. Yang ibu-ibu di sana muslimat tak kena, yang depan saja. Ya kan? Itu kalau dekat, tapi kalau jauh sudah pasti tak kena. Kenapa? Karena satu genggam itu terlalu sedikit. Sedikit ya itu, tak banyak. Jadi sedikit ini tak boleh nyampai kepada semua orang yang ada di hadapan saya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu genggam pasir yang Nabi ambil, Nabi lemparkan kepada orang kafir musyrikin yang di waktu perang Badar itu, boleh mengenai semua mereka. Kena di mana? Kenanya di mata. Kenapa tak kena di kaki, mestinya kalau lemparan asal lempar saja kan kenanya di mana? Ya mungkin ada yang kena tangan, yang kena baju, yang kena kuping, kena telinga, kena kepala dan sebagainya. Tetapi ini subhanallah mengenai semua mata orang kafir. Itu kejadian luar biasa. Jadi namanya mu'jizah. Satu genggam boleh mengenai 1000 orang lebih. Dan kenanya bukan di tempat yang asal kena saja, tempat yang strategis. Kalau kena pasir mata, apa yang terjadi? Sakit. Susah lihat. Kalau sudah lihat, walaupun badannya sehat, gagah perkasa, mata tak lihat, apa guna? Betul tak? Nah ini subhanallah, lemparan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu genggam pasir itu boleh mengenai semua mata orang kafir. Selepas itu turunlah ayat ini. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Bukanlah kamu yang melempar, bukan kamu yang melontar. Yang melontar adalah walakinallaha rama, tetapi adalah Allah yang melontar. Kita hari ini harus menghayati ayat ini di saat kita latihan memanah. Maka dalam tujuan utama daripada kita latihan memanah berkuda, setelah menjalankan taat kepada Allah, ikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah untuk menyempurnakan yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menafikan bahwa kita punya kekuatan. Bukan kita yang melempar, bahkan semua gerak-gerik kita adalah tergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dengan cara macam ini keadaan hati seorang yang memanah itu, maka dia boleh mengenai satu orang 1000 mata. Sebagaimana Rasulullah sudah terjadi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kepada umat pun boleh terjadi. Kenapa tidak? Apa yang terjadi dengan Rasulullah sebagai mukjizah boleh terjadi bagi umatnya sebagai karamah. Itu keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa-apa yang terjadi bagi Nabi sebagai mukjizah boleh terjadi bagi kita sebagai karamah. Nah, kalau 1000 mata boleh dilempar dengan satu genggam pasir, boleh juga dengan satu anak panah kita boleh mengenai 1000 musuh. Sehingga begitu lepaskan satu anak panah, dia memecah sampai mengenai berapa? 1000. Boleh tak? Qudratullahi salihah. Kudrat Allah sangat boleh untuk terjadi itu. Nah, tapi harus disertai dengan yakin.
Keyakinan ini harus dibenarkan dahulu. Maka kita tujuan daripada memanah itu adalah bagaimana membenarkan yakin. Bukan kita membenarkan setakat membenarkan mengenai target, melepaskan, membenarkan teknik dan sebagainya. Bukan. Itu bagian kedua. Setelah yang paling penting adalah membenarkan yakin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sinilah kenapa kita disuruh memanah. Mestinya kan sekarang ini sudah persiapan akhir zaman. Maunya harus siapkan bagaimana buat rakit bom. Itu kan hadisnya hidupkan memanah. Ada hubungannya dengan, jadi umat Islam tak payah untuk sibuk dengan apa yang dipersiapkan oleh musuh. Cukup mereka mempersiapkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Itu saja. Gampang. Sekarang kalau beli bom, masuk nanti dibuat isu ISIS. Tak lama masuk jil. Betul tak? Tapi kalau beli panah apa? Riyadhah, sunnah. Tak apa. Yahudi pun tak boleh tangkap. Amerika tak ada orang mau latihan memanah kalau ini. Ada apa? Tak bahaya, ini benda kecil. Tetapi kecil di pandangan mata mereka. Tetapi kalau keyakinannya benar, itu jadi besar. Dan itu menjadi senjata yang paling hebat. Nah itu Nabi SAW katakan apa? Ala innal quwwatar rami, ketahuilah kekuatan itu adalah memanah. Tapi dari siapa dulu yang memanahnya? Kalau yang memanahnya tidak beriman kepada Allah, tidak jadi kekuatan. Jadi kekuatan kalau yang memanah ini punya keyakinan sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dia saat memanah itu adalah yang menciptakan dia adalah Allah, menciptakan tangan dia adalah Allah, yang memberi kekuatan kepada tangan dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bagi dia fikir Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi dia mata Allah yang memberi kepada dia kemampuan terus menghantarkan anak panah kepada sasaran target adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa jauh Allah bagi? Jauhnya jarak itu. Kalau menurut manusia hari ini, yang terhebat daripada orang kafir boleh memanah dalam jarak 600 meter. 800 sampai 1 kilometer. 1 kilo paling jauh. Dan paling cepat dalam setengah saat kurang daripada setengah saat boleh melepaskan 3 anak panah. Itu orang kafir. Tapi kalau orang Islam belum lagi. Tapi kalau yakinnya benar, dia boleh lepaskan lebih. 1 anak panah lepas tapi pecah 1000. Kalau yakinnya benar. Nanti di saat itu dia perasaannya, sangkaannya, yakinnya kepada Allah dan orang tersebut memanah itu akan berpengaruh kepada kesalihan seseorang, ketakwaannya, sehingga dia punya kedudukan. Kalau dia kedudukan sebagai Habibullah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bukan hanya 1000 saja boleh pecah. Bukan hanya 1 anak panah boleh pecah 5, 1000. Berapa dia mau. Betul tak? Fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru biha, wa yadahu alladhi yabtishu biha. Apabila aku sudah cinta kepada hambaku, maka kalau pemanah ini semuanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kepada derajat mahabbah di sisi Allah, maka apa yang dia inginkan, saya mau kena sekarang 10, lepas kena 10. Nah itu yang terjadi dengan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, saya itu kalau memanah 10 kena 10. Imam Syafi'i. Nah sekarang di Nusantara ini, sejarah moyang daripada Nusantara. Bangsa Nusantara pernah terancam untuk dijajah oleh tentara Mongol ya, Tartar. Tapi gagal rancangan untuk menjajah Nusantara itu dikarenakan oleh pasukan panah Nusantara yang menunggu tentara Mongol mau masuk dari Selat Melaka. Dihadang di sana dengan anak panahnya. Mereka mau masuk tak boleh masuk. Sejarah itu sudah terjadi. Kemudian di Melaka juga pernah terjadi satu orang dipanggil waktu itu Sidi Arab. Namanya apa? Sidi Arab.
Sidi Arab ini pernah memanah dari Melaka selatan. Melaka itu selatan kan? Letak dekat dengan Sambadan dengan Johor. Ya. Itu dia memanah ke utara ke arah Raja Siam. Itu boleh bunuh Raja Siam di tempat. Boleh macam itu bagaimana? Karena wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha, keyakinan yang benar dan sejarah Nusantara sudah ada. Kemudian yang dekat ini juga dengan di Indonesia ada satu ulama terkenal yang menjadi pendiri satu kumpulan terbesar Ahlus Sunnah, namanya apa? Nahdlatul Ulama. Situ pendirinya satu orang ulama lulusan daripada Madrasah As-Salatiyah, angkatan pertama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Kiai disebut dengan kiai di sana, Kiai Hashim Asy'ari ini melatih muridnya ketika mereka melawan Belanda itu dengan menggunakan ayat wa ma ramaita idza ramaita walakinnallaha rama. Maka murid-muridnya ini gunakan apa? Lastik apa tuh? Namanya lastik ya. Budak-budak kecil lempar burung. Apa namanya? Lastik apa lastik? Hah? Ketepil. Aha. Itu guna itu, tapi batunya itu dibacai wa ma ramaita idza ramaita, terus dilepas. Setelah dilepaskan, itu apa yang terjadi? Yang dilepas dengan batu ya, pakai lastik itu adalah yang ditembak apa? Tank-tanknya Belanda. Gunakan dengan wa ma ramaita idza ramaita, lempar. Lepas apa? Itu boleh pecah, boleh meledak, boleh tumbang. Dari mana kekuatan itu? Wa ma ramaita idza ramaita walakinnallaha rama. Maka tujuan pertama daripada kita menghidupkan sunnah memanah berkuda adalah membetulkan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyempurnakan iman. Bukan kita yang memanah, tapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini kita berjaya hidupkan semua pondok, semua madrasah tahfidz, semua surau, semua masjid, semua muslimin muslimat ahli memanah, tapi dengan cara yang betul, cara yang benar, yaitu dengan keyakinan yang betul. Keyakinan apa? Keyakinan Allah yang memanah. Insya Allah tidak ada kekuatan satupun di permukaan bumi ini yang boleh kalahkan. Tak perlu banyak, tak perlu ramai. Satu orang saja, satu orang perempuan, satu orang ibu-ibu di belakang situ, dia gunakan punya keyakinan yang mantap macam itu, sudah boleh mengalahkan satu pasukan. Nah, Allahu Akbar. Itu min quwwah, arti daripada kekuatan. Ada lagi yang bertanya, terus kekuatan yang lain. Kekuatan yang lain yang ternyata ini juga tak kalah penting daripada kekuatan yang dimaksud daripada memanah ini. Nabi SAW menjelaskan ayat ini, atau dengan bahasa yang lain beliau mentaksis. Apa mentaksis itu? Mengkhususkan atau mengkhususkan makna daripada kekuatan ini dengan kekuatan memanah. Padahal kalau dari segi lafaz ini namanya lafaz nakirah. Sigat nakirah, lafaz nakirah. Nakirah artinya apa? Global, umum, kepada semua kekuatan, apapun namanya kekuatan. Kekuatan apa saja masuk sih sebenarnya. Tetapi Nabi SAW khususkan kekuatan itu adalah memanah. Kita mau lihat dari segi sejarah. Tadi satu, Melaka. Yang kedua, kekuatan Mongol. Mongolia ini orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga kalau dalam riwayat hidup yang tertulis di dalam sejarah Mongol, mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman kepada Allah tetapi tidak beriman kepada Rasul. Nah, Mongol ini berjayanya mereka mengalahkan, menundukkan dunia pada masa itu karena apa?
Karena dua kekuatan. Kekuatan mereka dalam memanah dan kekuatan mereka berkuda. Maka akhirnya mereka berjaya mengalahkan semua bangsa, termasuk Islam. Termasuk Islam. Kecuali hanya 3 tempat Islam yang tak boleh dikalahkan oleh Mongol. Satu Melaka yang tadi saya cerita. Yang kedua Afghanistan. Daerah Afghanistan ini tak boleh dikalahkan oleh tentara Melaka, oleh tentara Mongol. Kenapa? Mereka adalah ahli berkuda. Yang ketiga, tentara Mesir yang menggabungkan antara memanah dan berkuda. Kalau pasukan Melaka, kehebatan mereka masa itu adalah memanah. Kehebatan tentara Afgan pada waktu mereka masuk di daerah Jalalabad dan sekitarnya itu, ketika Mongol mau masuk dihadang oleh babanya Sultan Mahmud, terus Jalaluddin. Pada waktu itu berapa orang masuk di daerah situ dihadang oleh mereka Mujahidin Afgan. Nah, sedikit sekilas tentang keturunan orang Mujahidin ini, orang-orang Afgan yang disebut dengan keturunan Pushtu atau juga disebut dengan Pushtan. Pushtan ini keturunan daripada Nabiullah Ishaq. Nabiullah Ishaq satu. Kemudian campur baur dengan anak cucu daripada sahabat. Jadi keturunan ini mereka daripada turunan Nabi Ishaq tinggal di daerah situ. Jadi Nabiullah Yaqub ya punya berapa anak? 10 apa 11? 11 apa 12? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Jadi berapa? 12 bersaudara dengan Nabi Yusufnya. Ya kan? 11 saudaranya dengan beliau jadi 12. Ini yang ada di Israel sekarang itu hanya 2 keturunan saja. Disebut dengan keturunan Yahuda, yaitu disebut dengan Yahudi. Terus masih 10 lagi keturunan bertebaran di permukaan bumi, tapi yang 10 ini lengkap berada di Afghanistan. Ada ke-10 keturunan Nabi Ishaq atau Nabi Yaqub ini adalah di mana? Di Afghanistan. Di saat sahabat hijrah ke sana ataupun menaklukkan Hind dan Pakistan, Hind dan Sind, waktu itu dipimpin oleh Muhammad Ibnul Qasim, maka sahabat banyak yang ikut. Nah, berhasil di sana masuk Islam, maka terjadilah perkawinan silang antara keturunan Nabi Ismail, yaitu bangsa Arab daripada dari sahabat Rasulullah ataupun anak cucu daripada sahabat yang ikut bersama Muhammad Ibn Qasim, kawin dengan orang-orang yang Islam di daerah situ sampai hari ini. Nah, pada waktu tentara Mongol mau masuk itu dihadang oleh tentara Afgan, dan sejarah Afgan tidak pernah ada penjajah boleh masuk di negeri mereka. Mulai daripada Mongol, kemudian Inggris, selepas itu Rusia, sekarang Amerika, tak boleh berhasil. Kenapa? Ini bangsa yang paling kuat, yang nanti juga disebutkan di dalam hadis akhir zaman akan muncul bendera hitam daripada arah Khurasan. Di situ ada Mahdi. Maksudnya adalah justru pasukan yang tidak boleh dikalahkan oleh tentara manapun. Dan itu bukti sebagai sejarah dan fakta lapangan. Saat ini memang saya tidak pernah menemukan suatu bangsa ataupun satu umat manusia yang tidak tahu takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tak kenal takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, bangsa ini tak boleh, waktu Mongol mau masuk gagal. Kenapa? Mereka adalah penunggang kuda. Selepas itu dari keturunan salah seorang sultan daripada Afgan ini, dia yang dijual ke Mesir, yaitu Muzaffar Zahir Bebars sama Muzaffar Qutuz. Ini asal usulnya dari Afgan. Asal usul dari Afgan, tapi dia jadi Sultan Mamalik di Mesir. Pada waktu Mongol mau masuk ke Mesir, maka pada waktu itu yang jadi sultan Qutuz, atau disebut dengan Saifuddin Qutuz, Muzaffar Qutuz juga.
Begitu, tapi panglima perangnya adalah Al-Zahir Bebars. Zahir Bebars ini dua-duanya orang sudah telat dari kecil, hamba sahaya, dijual ke Damaskus. Setelah dijual ke Damaskus, dikhidmatkan ke Mesir. Pada akhir-akhir daripada anak cucu keluarga Salahuddin Al-Ayyubi dari bapaknya, Najmuddin Ayyub, bapak daripada Salahuddin Yusuf. Nah, Salahuddin itu kalau nama terkenalnya adalah nama beliau Yusuf, tapi panggilannya Salahuddin. Bapak daripada Salahuddin namanya Ayyub, tapi syuhrahnya disebut dengan Najmuddin. Jadi keturunan Al-Ayyubiyah ini, mereka setelah berhasil mengalahkan tentara salib, maka dari anak cucunya yang jadi Salatin Mesir, Halab, Damaskus, Gaza, Filistin, ini semua daripada keturunan Ayyub. Nah, yang terakhir sekali di Mesir itu Najmuddin Ayyub, sama dengan nama datuknya Najmuddin Ayyub ini. Pada masa itu dia beli hamba sahaya sebanyak-banyaknya, terus dilatih untuk jadi tentara. Nah, salah satu yang dia latih adalah Qutus sama kumpulan disebut dengan Mamalik Bahriyah. Nah, pasukan Mamalik Bahriyah ini mempunyai kekuatan dan keistimewaan. Mereka ahli dalam berkuda, ahli dalam memanah, dan ahli dalam memanah di atas kuda. Sebagaimana Mongol, ahli memanah, ahli berkuda, ahli memanah di atas kuda. Nah, Mongol, keahlian mereka memanah di atas kuda, ahlian mereka berkuda, boleh menunggang kuda, ataupun waktu dia pergi, setiap pasukannya bawa 4 ekor kuda. Bawa berapa kuda? 4. Jadi setiap pasukan bawa kuda berapa? 4. Begitu dia berangkat, maka di atas kuda dalam lari galop, apa namanya galop ya? Lari cepat tuh. Maka dia boleh lompat dari kuda ke kuda. Kuda ini sudah dia bawa dari mana sini? Sini berapa? Katakan dia sudah lari 10 kilo. Ini udah capek satu ini, sudah letih. Pindah kepada kuda yang kedua 10 kilo lagi. Selepas itu, kuda yang lain ini kan ikut lari di samping kanan berapa? Kanan depan ini lari bersama dia. Tapi begitu ini sudah yang ditunggang letih, dia pindah lompat kepada kuda yang di sebelahnya. Yang ditunggang letih lagi pindah lagi sampai 4 kuda itu digilir-gilir untuk perjalanan pasukan tersebut, sehingga musuh tidak mengira bahwa tentara Genghis Khan akan sampai, tiba-tiba sudah ada. Mereka perkirakan nanti paling 1 bulan lagi baru boleh sampai ke tempat kita ini. Kita santai saja. Tahu-tahunya 1 minggu sudah ada. Itu yang membuat takut semua musuh mereka. Nah, kalahnya tentara Mongol ini dengan tentara Muslim yang ada di Mesir yang dikenal dengan Salatin Mamalik atau Sultan-Sultan Mamluk. Nah, pimpinannya pada waktu itu adalah Sultan Qutus dengan Zahir ataupun Zahir Bebars, jadi panglima perangnya. Di saat itu kekuatan mereka memanah, apa yang mereka gunakan? Panahan orang Mamluk ini boleh menembus baju besi yang dipakai oleh orang Mongol. Nah, maka yang ada sekarang cara panahan kita yang alhamdulillah masih terpelihara melalui Turki. Karena orang Korea ini itu salah satu nasab keturunan daripada Mongol. Korea, bangsa Korea itu keturunan dari mana? Mongol. Jepang tak boleh kalahkan Korea, sebabnya ini punya keahlian berkuda, keahlian memanah. Mereka setelah kalah dengan tentara Muzaffar Bebars itu, mereka malah tiru taktik atau teknik daripada Mamalik Mesir. Gunakan cara memanahnya seperti orang-orang Islam memanah. Sehingga cara panahan Korea sampai hari ini dia gunakan ibu jari kalau narik tali panah. Dia guna apa? Ibu jari. Kalau orang Eropa dia guna 3 jari atau guna 2 jari. Dua jari ataupun 3, ada yang guna 4 jari. Itu cara apa? Cara orang kulit putih.
Nah, kulit putih. Lidahnya mulai pengaruh dengan kelater. Banyak. Satu. Yang kedua, latihan para tentara Mamalik ini. Mereka latihannya waktu itu di Mesir. Semua pelajar Mesir di Azhar pada masa Zahir Bebars dan masa-masa sesudahnya itu harus boleh menjadikan target sasarannya pedang. Mata pedang, pedang ditanam di dalam tanah. Setelah itu mata pedangnya dijadikan target. Jadi anak panahnya tuh kena pedang belah dua. Macam tuh. Itu kehebatan para Mamluk. Dan cara ini tersimpan, alhamdulillah terjaga asbab Korea atau Mongol dan Islamnya ku Turki. Nah, Turki jaga semua cara teknik dia daripada tapi juga subhanallah teknik ini dipelihara oleh yang dari Eropa adalah Hongri ini cara mereka juga cara Turki. Karena pada masa itu Turki berwaktu masa Turki Jaya, Rumania, Hungary itu di bawah kekuasaan binaan daripada Turki. Sampai hari ini mereka masih gunakan teknik itu, teknik Turki. Tapi Turki ini dapat daripada dua teknik Dimashqi dengan teknik Mamluk. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan min quwwah, dari kekuatan. Jadi itu yang terjadi dengan kekuatan yang disebutkan. Maka sehingga sampai hari ini penguasa dunia ini adalah dari orang-orang yang ahli memanah ataupun ahli berkuda. Walaupun juga mereka ciptakan kendaraan yang mewah-mewah. Tapi umat Islam boleh tertipu selama 1 abad. Mau kamu pakai kendaraan yang kami buat, tak usah pakai kendaraan yang diciptakan oleh Allah. Karena itu kalau kamu pakai kuda itu ketinggalan zaman. Itu kamu kembali ke zaman onta itu, primitif. Kan begitu mereka cakap. Ini di jalan yang semacam ini sudah aspal lurus jalannya, tak payah pakai kuda. Kamu macam apa pakai kuda ini? Sudah. Itu yang mereka sampaikan dan itu yang berbicara macam itu siapa? Orang Islam yang pakai sorban. Yang tak pakai sorban juga apa lagi? Itu cakap apa? Tak payah berkuda sekarang ini. Tak payah memanah. Saya ketemu dengan kawan saya sendiri. Saya waktu tahun berapa itu? Tahun 2014 kalau nggak salah. Ada acara pertemuan di Kelantan. Pada waktu bersama dengan Habib Umar hafizahullah ta'ala. Selepas beliau pulang, saya buat acara daurah buku ini. Maka ada kawan saya dari Indonesia bilang, tak payah Ustadz, kalau saya guna ini saja. Guna pistol, dia bilang. Nah ternyata tahun 72 atau 70-an 2 atau 71 di Perancis diadakan perbandingan antara kekuatan pistol, senapang sama panah. Maka dibuat satu kotak. Ini kotak kecil ini. Ini kotaknya besar segini kurang lebih. Separuh ini. Ini kotak seperti ini lebarnya, panjang segini, tinggi segini. Seperti target. Kotak daripada apa nama ini? Nah, yang ini apa namanya? Pelewut. Nah, dari pelewut ini tapi yang agak tebal dikit. Dibikin kotak, di dalam kotak tuh diisi pasir. Di dalam kotak itu dibagi 2 sekat. Nah, 2 sekatan. Tembak. Setelah ditembak tembus luar. Sekat pertama tak tembus dengan pistol. Pakai senapang tembus dikit tapi tak sampai keluar. Jadi sekat pertama. Pakai senapang besar tembus sekat pertama saja. Guna usur anak panah tembus sampai keluar. Padahal yang memanah belum yakin lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih yang memanah ini orang kafir. Nah, yang memanah masih kafir. Coba kalau dia memanahnya seperti Sidi Arab. Macam mana kekuatannya? Dia hayati, ataupun dia betul-betul
Wa ma ramaita idza ramaitu. Itu sudah bisa tak bisa diceritakan kekuatan yang Allah bagi. Wa min ribatil khail, dan memelihara kuda atau mengikat kuda. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, kamu dapat menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh kamu. Wa akharina min dunihim, dan musuh-musuh selain daripada yang disebutkan tadi. Min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Nah, menggetarkan musuh-musuh Allah. Kenapa? Hari ini musuh tidak getar sama orang Islam, tidak takut dengan orang Islam. Mereka tahu bahwa tubuh fisik umat Islam itu di bawah mereka 8 kali. Jadi saya kata kekuatan tubuhnya orang Islam yang tidak berkuda berapa? Di bawah 8 kali daripada orang di bawah lemah. Lemahnya 8 kali ganda daripada orang yang berkuda. Sementara bangsa kafir hari ini berkuda. Kuda Arab dijual oleh orang kulit putih kepada orang Arab. Betul tak? Orang Arab kalau mau beli kuda, dari mana dia beli? Beli ke Amerika, beli ke Jerman, beli ke Perancis, beli ke Eropa. 2000 sekarang kuda termahal dunia. Siapa yang jual? Kalau saya silap Perancis. Berapa? 2 billion dolar Amerika. Tahun 70-an harga kuda dijual oleh Amerika, ada yang nawar waktu itu sudah 8 milion. 8 apa? 8 juta dolar. Tahun 1970. Mahal.